Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal oli apa sih yang cocok untuk mudik. Ya tentu juga kalau sudah mudik ada wisatanya juga. Biasanya kalau wisata itu di daerah yang tinggi. Jadi oli apa yang cocok untuk tanjakan juga ya. Oli yang tahan jarak jauh itu kalau diuji panggang oli biasanya adalah oli yang tidak cepat ditambahkan olinya. Jadi kalau mau oli yang awet itu biasanya oli yang ketika diuji panggang oli nggak cepat habis. Nah, oli yang nggak cepat habis ini biasanya justru oli-oli yang nggak mahal ya. Oli yang dari bahannya itu malah mineral biasanya. Untuk perjalanan jauh kita itu ya baiknya cari oli yang viscosity index-nya rendah. Jadi oli yang selisih kekentalan antara angka depan dan belakang itu kecil. Tentu kekentalan harus disesuaikan ya. Tujuan untuk memilih oli viscosity index rendah itu adalah biar olinya lebih stabil untuk perjalanan jauh. Karena oli yang viscosity index-nya tinggi yang sekarang ini seringnya dicapai dengan mengorbankan shear stability, dengan mengorbankan kekentalan, kestabilan kekentalan di RPM tinggi. Jadi dengan memilih oli viscosity index rendah, harapannya kita bisa dapat oli yang nggak sampai terlalu encer ketika dipakai perjalanan jauh. Nah, namun sayangnya kebanyakan oli itu tidak mencantumkan angka ini, datanya nggak ono ya. Dan kadang juga walau ada datanya, tapi itu tidak berlaku untuk produk yang dibuat di Indonesia. Jadi mungkin itu hanya berlaku untuk produk yang buatan misalnya Amerika, buatan Jerman gitu ya. Nggak berlaku untuk misal buatan Vietnam, buatan Singapura gitu ya. Ya tentu nggak berlaku untuk buatan Indonesia. Jadi ya sayangnya mau nggak mau kita harus bergantung sama pengalaman orang lain. Ya sayangnya juga kalau untuk review jarang sekali diulas soal kalau sudah lama RPM tinggi olinya masih tetap kental gitu ya. Itu sangat jarang sekali. Yang sering terjadi itu adalah ngomong, mesinnya enak, mesinnya halus, licin, ini tarikannya ringan dalam kondisi kecepatan jalan nyantai ya. Jadi bukan dalam kecepatan tinggi reviewnya. Padahal untuk bisa review oli itu ya harus semua kondisi ya, nggak cuma dalam keadaan pelan tok, tapi juga dalam keadaan kencang. Karena keadaan kencang itu paling nggak sudah mewakili ketika oli itu dibebani, ketika oli itu kena RPM tinggi. Ketika oli nggak tahan kena RPM tinggi, maka olinya jadi encer, jadi cepat kasar gitu ya suara mesin. Jadi ada beberapa oli yang kalau dipakai pelan itu halus, tapi begitu dipakai kencang sekali langsung nggak halus suara mesinnya. Tentu ya sangat langka oli-oli yang ya dipakai kebut terus-terusan gitu ya, halus terus, itu sangat jarang sekali. Untuk mengetahui parameter itu ya kita harus bisa membedakan ciri oli yang sudah tidak layak pakai, sudah tidak licin lagi. Jadi oli itu kalau tidak licin ditandai dengan engine brake yang makin membesar. Jadi kalau motor cepat berhenti ketika kondisi jalan
cruising gini terus lepas gas gitu ya, cepat berhenti. Nah itu olinya sudah mulai rusak. Juga ketika RPM mesin cepat turun, juga ketika mesin itu bergetar. Jadi makin seret olinya, makin besar getaran mesinnya. Tentu juga suara mesin. Kalau suara mesin kita nggak memperhitungkan suara ngelidik, suara klotekan atau macam-macam ya. Karena kalau klotekan itu kadang sudah ciri dari mesinnya. Kalau ngelidik ya biasanya hubungannya dengan lain-lain. Yang terutama kita perhatikan adalah asak-asak. Ya memang ngelidik, bunyi klotakan itu adalah pertanda, salah satu contoh pertanda bahwa olinya kurang tepat. Tapi kita ini lagi ngomong soal ketahanan oli ya. Kalau ketahanan oli hubungannya dengan berapa lama olinya tahan dipakai kencang, berapa lama olinya tahan dikenai RPM cukup tinggi. Nah, kita berikutnya bahas soal ngelidik ya. Kadang memang ada beberapa oli yang membuat mesin jadi ngelidik. Nah, ini bisa karena olinya terlalu kental, atau karena ya ada bahan olinya yang sulit terbakar sehingga nggak bisa jalan normal mesin. Jadi karena tenaga kurang terus jadi ngelidik. Kalau soal ngelidik ini kita juga harus perhatian ya, ngelidiknya terjadi kapan. Ngelidiknya terjadi RPM menengah kah, RPM rendah kah, RPM tinggi kah? Yang jangan sampai terjadi itu adalah kalau di RPM tinggi ngelidik. Nah, kalau di RPM tinggi ngelidik itu bahaya. Terus kadang juga karena olinya terlalu kental. Nah, kalau olinya terlalu kental ya tenaga motor nggak akan bisa keluar, motor atau mobil ya. Kalau terlalu kental ini ya mau bagaimana lagi, harus dibuat encer. Untuk dibuat encer untuk perjalanan jauh, rekomendasi penulis adalah minyak jagung. Minyak jagung selain merek Mazola ya, selain merek Tropicana Slim. Jadi mungkin sekarang ada yang suka nama suka, ada juga yang merek KCO, merek CCO, merek Dianas. Itu bisa ya. Penulis juga lagi beli oli minyak goreng Turnil Turnip atau apalah ya, oli minyak jagung buatan Turki. Boh, saya turun ngerti hasilnya ya opo. Tapi yang jelas kalau untuk perjalanan jauh itu yang paling cocok adalah minyak jagung. Kalau nggak gitu ya campuran lah antara Vilma dan minyak jagung. Juga bisa campuran minyak jagung dengan Bimoli klasik. Kalau misal ada yang ngomong, oh Vilma sekarang kualitasnya turun gitu ya. Nah yang masalah adalah karena beda daerah, itu bisa beda ya minyak gorengnya. Jadi ini karena dari pabrikan minyak goreng milih gampangannya melakukan rebranding merek lain ya. Karena untuk efisiensi harga, ngirim misalnya dari Surabaya ke Kalimantan Utara itu sulit, nyari yang lokalan saja. Jadi misalnya merek Alif di rebranding jadi merek Vilma gitu. Nah kalau soal ini ya pemana ya. Jadi kalau ada yang ngomong kualitas minyak goreng itu turun, itu turunnya menurut penulis bukan karena disengaja, bukan karena kualitasnya turun, tapi karena dari mereknya itu melakukan rebranding merek lain yang tentu kualitasnya nggak akan sama. Dan ini sudah cukup sering ya terjadi ya. Jadi misal kalau Bimoli klasik ada beberapa laporan bahwa itu adalah Vilma. Jadi Bimoli klasik itu rebrandingnya dari Vilma untuk Jawa Timur ya. Kalau untuk daerah lain ya bisa beda lagi. Nah untuk oli mesinnya sendiri yang menurut penulis oke itu ya Mesran saya 40 drum untuk daya tahan ya.
Kalau merek-merek lain rada susah. Kayak meseran B40 ya dulu itu termasuk kurang juga ya. Dan yang repotnya lagi adalah kalau meseran B40 botolan itu banyak sekali palsunya. Selain banyak palsu, yang diproduksi 2024 juga kualitasnya sudah turun, nggak sama dengan yang dulu. Jadi meseran yang B40 produksi lama itu jauh lah bedanya daripada yang baru-baru. Jadi terakhir penulis beli yang drum, awet meseran B40 nya, bukan yang beli di di daerah ya, bukan yang timurnya Bungur ya, tapi yang di Wadung Asri itu meseran B40 nya awet itu ya, karena memang drum. Jadi kalau pengen awet ya meseran 40 yang drum, dan bukan meseran super ya, karena kalau meseran super itu sudah ada penurunan sejak cukup lama. Jadi kayaknya semenjak meseran super ada botolan Jaso MA. Jadi kan meseran super itu sekarang ada yang untuk motor, ada yang untuk mobil. Yang untuk motor ada yang botol putih kan ya. Nah rasanya semenjak meseran super ada botol putih itu kualitasnya jadi turun, nggak sebaik zaman dulu. Karena penulis ingat dulu itu meseran super bisa dipakai lama, lebih awet daripada Motul ya, lebih awet daripada Kicks. Ya sayangnya ya, produk-produk yang bagus itu biasanya adalah produk jadul, produk lama. Sementara produk baru nggak begitu bagus. Kenyataannya sih seperti itu. Jadi ya penulis cuma bisa rekomendasi oli lama. Mungkin ada yang pengen oli mahal gitu ya, sekali-sekali gitu. Ya silakan coba Raveno SVO, ada RSS, ada VST, ada DXG tipenya. Tapi kalau oli sekelas itu yang PAO, kelemahannya adalah dari kemampuan pelarutannya yang kurang baik. Kemampuan pelarutan kurang baik ini memang sudah dibenahi oleh pabriknya dengan menggunakan bahan campuran khusus ya, entah pakai AN, alkylated naphthalene, atau pakai ester juga. Namun ya tetap terbatas. Nah efeknya apa? Efeknya adalah bahan-bahan yang seperti ini karena sangat murni, mempunyai istilahnya sifat polar yang lemah. Sementara itu sifat polar itu sangat berhubungan dengan kemampuan pelarutan, juga kemampuan melicinkan. Efeknya adalah olinya jadi nggak kuat fuel dilution. Jadi kalau motornya sehat, no problem. Tapi kalau motornya mengalami fuel dilution, nggak akan kuat, nggak akan lama, bisa cepat jadi encer. Jadi untuk jarak jauh dan kondisi mesin yang ada fuel dilutionnya, penulis rekomendasikan pakai oli meseran drum, meseran 40 drum, baik yang SAE 40 ataupun yang B40. Kalau sulit semuanya, bisa pakai oli Orange, oli Win Formula Car 20W50. Jadi oli Win Formula Car ini teruji oke lah ya. Kalau misalnya sulit juga, bisa pakai Win Formula 4T ya, baik yang untuk motor bebek ataupun motor laki itu ya masih toleransi. Kalau sulit juga pakai merek Extend, tapi yang 20W50 saja. Kalau misalnya kurang encer, campur minyak goreng. Kalau misalnya butuh lebih kental, campuri minyak silikon merek Shin-Etsu 1000 CPS sebanyak 5%.
Tentu kalau pakai minyak silikon ya baiknya dikocok dulu ya sebelum dimasukkan, karena kalau nggak dikocok dulu efeknya akan muncul lama ya. Oh ya, untuk oli drumnya, oli Mesran SA40 drum ada 2 lapak ya yang jualan itu, dan penulis sudah uji untuk daya tahan panasnya termasuk sekelas Mesran. Jadi ya lumayan bagus lah. Dari sisi warna juga ada kesan hijau-hijaunya, jadi mungkin itu aditif ZDDP nya masih banyak. Entah aditif apa ya sing ono kesan hijau itu ya. Itu ya kalau mau awet untuk oli mudik. Kalau untuk tanjakan butuh yang pakai aditif, jadi ya pakai Mesran B40 ya. Cari oli yang standar diesel lama, yang jelas-jelas produksi lama, jangan cari produksi baru. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.